Bab 1042. Selanjutnya, Lin Yu memimpin semua orang untuk memastikan lokasi di mana dia akan melakukannya lagi. Kemudian dia menelepon dan memanggil Li Zhensheng yang sedang tidur di rumah, dan memintanya pergi ke pasar pagi untuk membeli 2 ayam hidup ketika dia datang dan membuat ayam goreng untuk makan siang. Lin Yu dan yang lainnya tidak ada di rumah akhir-akhir ini, jadi Li Zhensheng membawa Jia Jia untuk tinggal bersama Lin Yu, menjaga keluarga Lin Yu siang dan malam. "Tuan, apakah Anda kembali?" Setelah menerima telepon Lin Yu, Li Zhensheng terkejut dan bersemangat lagi, dan tiba-tiba dia menarik napas lega. Hari-hari ini, dia khawatir tentang itu. "Yah, jangan beritahu Jiang Yan tentang mereka." Lin Yu berkata buru-buru, dia tidak punya waktu untuk pulang sekarang, karena takut Jiang Yan akan khawatir ketika mereka mengetahuinya. "Oke, tunggu, aku akan segera kembali ke rumah sakit." Setelah Li Zhensheng menutup telepon, dia buru-buru bangun, pergi ke pasar pagi untuk membeli 2 ayam jantan, dan pergi ke rumah sakit. Mengetahui bahwa dia akan membunuh Rong Hesu pada sore hari, Li Zhensheng segera mendaftar, mengatakan bahwa dia pernah menjadi seorang tentara dan tahu bagaimana mengalihkan perhatian dan menangani polisi bersenjata. Pada saat itu, dia akan membawa Qin Lang dan tentara bersama mereka. Semua angkatan polisi bersenjata itu bertiga. Berikan semuanya. Semua orang langsung heboh saat mendengar perkataan Li Zhensheng. Ya, mengapa mereka melupakan ini? Li Zhensheng adalah anggota dari Dark Stabbing Brigade, yang paling akrab dengan Set di ketentaraan, jadi serahkan pada polisi bersaudara. Kata-katanya sangat tepat. "Oke, kalau begitu mereka serahkan pada kalian bertiga." Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya, dia berpikir dengan cara yang sama di awal jika Li Zhensheng dapat membantu mereka memimpin saudara-saudara polisi bersenjata ini pergi, tekanan mereka akan jauh berkurang. Tapi sayang sekali, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Waktu terlalu terburu-buru. Jika kita memberi kita 1 hari lagi untuk bersiap, maka peluang kita untuk membunuhnya akan sangat meningkat. Jika Rong Hesu tinggal di ibu kota untuk 1 hari lagi, mereka mungkin menemukan waktu yang lebih cocok dan tempat yang lebih cocok untuk melakukannya. Kemudian beberapa dari mereka tidur di lantai di lobi aula medis untuk mengganti tidur mereka, sementara Li Zhensheng sibuk membunuh ayam untuk menyiapkan makan siang. Di saat yang sama, di kamar presidential suite tempat tinggal Rong Hesu yang merupakan anak Heva, mengenakan setelan kain kuning tang, sedang duduk di meja dengan wajah tenang lalu menelepon, mendengarkan laporan dari orang di ujung telepon. Wajahnya menjadi semakin jelek, dan bahkan tubuhnya sedikit gemetar, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak, "Sampah! Sampah! Semuanya sampah!" Saat dia berkata, dia menutup telepon dan menamparkan teleponnya di atas meja, dengan marah. Penjaga kayu itu berdiri di samping dan membungkuk sedikit, diam. Tuwei membawa hampir 100 anggota dari dokter misterius itu. Di cabang kami di Changqing, di rumah saya sendiri, He Jiarong membawa 5 atau 6 orang menjadi tentara dan melarikan diri, dan Tuwei dibunuh oleh mereka. Sungguh memalukan, memalukan, memalukan. Kulit Rong Hesu memerah, dadanya rontok, dan giginya gatal karena kebencian. Jika berita ini menyebar, mereka tidak akan bisa sepenuhnya mendapatkan pijakan di China setelah dokter misterius itu. Awalnya, dokter misterius mereka keluar dari arena untuk mempersiapkan kembalinya raja, tetapi mereka tidak berharap untuk bertemu dengan anak berbulu seperti He Jiarong, dan berulang kali membiarkan mereka mengempis, menyebabkan reputasi mereka yang terkumpul selama ribuan tahun menurun. Faktanya, sejak putranya terbunuh, dokter misterius mereka hampir menjadi bahan tertawaan. "Kamu tahu beritanya tadi malam, kan? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" Rong Hesu bertanya pada Mu Wei dengan marah. "Sudah terlambat, aku tidak ingin mengganggumu." Penjaga kayu itu menundukkan kepalanya lebih keras, dan berkata dengan suara yang dalam, "Faktanya,
mereka tidak akan pernah selamat kecuali seseorang membantu He Jiarong. Menurut orang-orang di bawah, orang-orang yang datang untuk membantu He Jiarong menggunakan obat yang sangat kuat. Bahkan obat penawar dari dokter misterius kita tidak dapat dipecahkan. Obat yang tidak bisa kita pecahkan. Rong Hesu mengerutkan alisnya, matanya melotot tajam, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata dengan tajam, periksa untukku, dan lihat siapa mereka. Saya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Mu Wei buru-buru berkata, dan kemudian berkata dengan rasa bersalah, Kepala, saya harus mengambil tanggung jawab utama atas kejadian ini. Saya keluar dari ide menangkap keluarga Hu Qingfeng untuk menahan He Jiarong. Itu karena saya tidak memberitahu Tuwei dengan baik, yang menyebabkan dia. Lupakan, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, ini adalah ketidakmampuan Tuwei sendiri. Dia terlalu mengecewakanku. Lagi pula, idemu benar-benar berhasil. Setidaknya selama beberapa hari kami di Beijing, tidak ada He Jiarong yang mengganggu kami. Rong Hesu berkata dengan wajah cemberut, tetapi karena He Jiarong telah membantu Hu Qingfeng menyelesaikan masalah, dia harus kembali ke ibu kota. Kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Saya telah meminta orang-orang di bawah untuk mencari tahu tentang ini. He Jiarong mungkin belum kembali ke ibu kota. Dia harus membantu Hu Qingfeng mencari seorang istri. Kata Mu Wei buru-buru. Ini sepertinya berita palsu. He Jiarong bukan orang licik biasa. Mungkin dia telah kembali ke ibu kota sekarang. Rong Hesu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat hati-hati, untuk berjaga-jaga, kita harus meninggalkan ibu kota secepat mungkin. Jam berapa pesawat kita tiba? Bagaimanapun, Beijing adalah situs He Jiarong, jadi dia tidak bisa tidak berhati-hati. 4 sore. Mu Wei dengan hormat pulih. Lihat apakah ada penerbangan lebih awal, ayo berangkat lebih awal. Rong Hesu berkata, juga, lebih baik pindah ke bandara lain. Iya. Mu Wei mengangguk patuh dan setuju, tapi hatinya sangat tidak yakin, ini adalah pertama kalinya dia melihat tuan tua begitu mengkhawatirkan seseorang. Dia memiliki keyakinan besar pada kemampuannya. Dia selalu merasa bahwa jika orang yang melindungi Rong Huan datang ke ibu kota adalah dirinya sendiri, dia tidak akan pernah membiarkan He Jiarong berhasil. Demikian pula, orang yang berada di Changqing tadi malam bukanlah Tuwei tetapi dirinya sendiri. Jika dia melakukannya, dia akan membiarkan He Jiarong pergi dan tidak pernah kembali. Sebagai salah satu dari 5 penjaga dalam dari dokter misterius itu, dia juga memiliki masalah umum tentang kepura-puraan dunia. Setelah Mu Wei selesai menelepon, dia melapor ke Rong Hesu bahwa tiket baru telah dipesan. Rong Hesu mengangguk, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, sekarang kita telah kehilangan 3 dari 5 pengawal internal kita yang hebat di sekolah kedokteran yang mendalam. Prioritas utama sekarang adalah mengisi ulang tempat dari 5 penjaga internal yang hebat. Lihatlah dirimu dan Huo. Apakah ada orang yang cocok yang bisa direkomendasikan Wei? Saya telah mengidentifikasi beberapa talenta bagus yang dapat digunakan untuk tujuan besar, hanya sedikit memoles. Mu Wei buru-buru melaporkan. Baik. Rong Hesu mengangguk puas, lalu seolah tiba-tiba teringat sesuatu, dia buru-buru bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana dengan eksperimen Tan Ru? Konon, hasil awal telah dicapai, dan dia bermaksud untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dan bergabung. Secara spesifik, dia akan melapor kepadamu saat itu. Mu Wei dengan hormat berkata, selain itu, suntikan yang dikembangkan oleh Tuan Tan telah digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya, dan efeknya luar biasa. Tadi malam, jika beberapa orang yang menggunakan narkoba muncul dengan baik, He Jiarong pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tidak apa-apa, aku tidak berhasil kali ini, aku masih punya kesempatan lain kali. Rong Hesu menyipitkan matanya, dengan lembut menepuk tangannya di atas meja di depannya, dan berkata dengan ringan, He Jiarong adalah pria yang penuh kasih sayang.
Ini adalah kelemahan terbesarnya, dan pada akhirnya dia akan mati pada saat ini. Pada saat ini, ponsel Rong Hesu berdering tiba-tiba. Rong Hesu menunduk, dan kemudian matanya bersinar. Dia dengan cepat mengangkat telepon, dan tersenyum dengan antusias. "Tuan William, apa kabar?" Tuan William ini adalah asisten senior Ratu Inggris, jadi dia secara alami sangat sopan. "Rong, apakah kamu sudah meninggalkan ibu kota?" Ada suara orang asing di telepon, dan pengucapan bahasa Mandarinnya agak timpang. "Belum, jam 4 di pesawat sore." Rong Hesu berkata sambil tersenyum. Bahkan jika itu untuk William, dia tidak mengatakan yang sebenarnya. "Oh, apakah nyaman bagimu untuk menunda penerbanganmu? Ratu ingin kamu tinggal di ibu kota selama 1 atau 2 hari lagi. Dia masih memiliki satu hal penting untuk dibicarakan denganmu," kata William. "Tinggal 2 hari lagi." Rong Hesu terkejut tiba-tiba, ekspresinya tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit bermartabat. Dia terlambat untuk meninggalkan ibu kota sekarang. Bagaimana dia bisa bersedia tinggal 2 hari lagi? Dia buru-buru berkata, "Bukankah kita membicarakan semuanya kemarin? Apalagi yang penting? Tidak bisakah kamu berbicara di telepon?" "Rong, Ratu ingin berbicara dengan Anda secara langsung. Jika Anda tidak setuju, maka saya minta maaf, kerja sama kita mungkin harus diperpanjang tanpa batas." William di ujung sana berkata dengan nada yang kuat.